warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Adik-adik sekalian, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita membawa berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga Allah sampaikan ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Coba tolong yang masih belum ada fotonya, belum ada gambarnya misalnya gitu, dibuka ya, yang cuma nama dan foto saja. Natasha, Hairlina, sama Padu, Tamam. Ya. Siapa lagi nih? Ada 30 di halaman ini. Masih banyak. Ya. Lutfi, Arash. Gitu ya. Adik-adik sekalian, pada pertemuan kali ini kenapa saya mengadakan pertemuan meeting semacam ini? Satu, untuk kita saling mengenal. Yang kedua juga, masih banyak di antara mahasiswa yang belum memahami cara menjawab di AIDU dan masih salah di dalam memahaminya, sehingga banyak yang jawabannya itu asal ya, yang penting masuk linknya itu ya. Yang kedua juga ada yang linknya tidak bisa dibuka. Makanya kalau yang untuk pertemuan 1 dan 2 itu semuanya sudah dinilai, kecuali bagi yang linknya tidak bisa dibuka itu tidak dinilai sebelum dia memberikan akses kode buat saya untuk bisa dinilai ya. Jadi tolong dihati-hati pada saat kita menjawab pertanyaan di AIDU, sebelum kita bisa yakin bahwa link kita itu sudah bisa dibuka oleh yang lain, baru kita bisa sematkan linknya itu kepada punya kita ya. Jawaban di AIDU. Adik-adik sekalian, di dalam tugas nomor 4 ini ada beberapa poin. Nanti saya lihat dulu ya di sini. Ya. Ini ada beberapa poin ya yang harus dipahami oleh adik-adik sekalian. Ya. Kelihatan tugasnya ini? Ya. Nah, perhatikan, baca tugas yang keempat ini, bacalah dengan seksama instruksi, pahami, kemudian baru mulai menjawab, gitu ya. Baru mulai menjawab setelah kita pahami instruksinya apa-apa saja poinnya. Yang kedua, tonton video penjelasan pertemuan 4 secara lengkap. Pahami, kemudian buatlah kesimpulan seperti kemarin ya. Tugas di nomor 3. Kemudian video tersebut dirangkum ya, disimpulkan dalam bentuk tulisan, lalu sisipkan pada saat video itu disimpulkan ya dalam bentuk tulisan, sisipkan video yang Anda tonton tersebut gitu. Karena kalau tidak disisipkan video ini berarti tidak ada pembuktiannya. Kalau tidak ada pembuktiannya, nilainya akan berkurang. Paham ya? Karena banyak masih di antara mahasiswa yang belum menyisipkan videonya. Ada juga yang menyisipkan videonya tapi videonya salah gitu ya. Jadi harus sesuai dengan pertemuannya. Nah, terus yang keempat, pada slide pertemuan keempat, kemudian pada slide terakhirnya ada soal, itu harus dijawab. Jadi yang pertama kesimpulan, yang kedua slide yang di nomor 4 itu harus dijawab. Gitu ya. Harus dijawab. Masukkan ke Google Docs, kemudian linknya di-share dulu untuk umum. Baru nanti
bisa dilihat oleh saya, disematkan ya, agar bisa dilihat oleh saya. Dan oleh untuk umum, nggak apa-apa, gitu ya. Jadi kalau di-share hanya untuk sendiri, yang bisa ngelihat cuma sendiri kita aja. Dosen tidak bisa melihat, temannya juga yang lain tidak bisa melihat. Yang tugas yang keempat ini, buatlah kelompok untuk membuat makalah maksimal 4 orang. Ya, bila sudah terbuat kelompok, cantumkan di I-Do, gitu ya, kelompoknya itu, ya. Misalnya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, sampai kalau ini ada lebih sekitar 40, ya berarti sekitar 10 kelompok. Kenapa saya buat 4 orang setiap kelompok? Ini untuk memudahkan komunikasi di antara mahasiswa. Bisa komunikasi melalui video call di WA, gitu ya. Bisa bertemu muka di WA. Jadi di dalam pentugasan kelompok ini nanti saya akan share tema-temanya itu pada pertemuan kelima, ya. Pada pertemuan kelima ini Anda nanti sudah mulai mengerjakan tugas kelompok. Nah, tugas kelompok ini membuat makalah, ya, membuat makalah yang terdiri dari covernya, cover kampus, terus juga kata pengantar, daftar isi, terus di bab pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, penutup ya. Terus daftar pustaka. Daftar pustakanya itu minimal 6 daftar pustakanya. Kalau tidak ada daftar pustakanya, maka makalahnya nilainya jelek. Jadi ini ingat ya, ini tugas kelompok tidak boleh dikerjakan sendirian, bareng-bareng, gitu ya. Kenapa? Misalnya, Pak, saya ada yang bertanya semacam begini, seperti pertemuan kemarin, bagaimana Pak kalau makalah saya kerjakan sendiri? Nah itu tidak bisa, karena tugas kelompok ini merupakan karakteristik dari model pembelajaran blended learning. Di antaranya adalah pembelajaran kooperatif, kerjasama di antara teman. Nah ini membentuk kerjasama di antara teman ini melalui media online, yaitu yang paling mudah dengan menggunakan WA. Jadi kalau Anda mengerjakan makalah sendirian, tugas itu berarti Anda tidak berhasil, nilainya jelek gitu. Tapi kalau dikerjakan berempat, berkelompok atau bertiga, kalau misalnya tidak ada sampai mencukupi 4 ya, maka itu dianggapnya sudah bisa bekerja sama dalam mengerjakan tugas. Paham nggak? Paham ya? Iya, Pak, paham. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan. Pak, saya mau bertanya nih Pak. Mohon maaf. Ya. Untuk kelompoknya boleh 5 orang nggak Pak? Nggak boleh, karena nggak mungkin di Google di WA itu tidak bisa ya. Ya dicukupkan 4 saja, tidak boleh lebih dari 4. Kurang boleh, lebih jangan. Dikerjakan sendiri juga tidak boleh, karena dikerjakan sendiri kelihatannya pinter, tapi kita sungguhnya itu nilainya jelek. Jadi kita membentuk kepribadian kita agar kita bisa bekerja sama dengan teman-teman, gitu ya. Kerja kelompok yang bagus bagaimana? Belajar berorganisasi lah dengan kelompok kecil dalam memecahkan masalah. Ya. Materinya di-share di pertemuan 5 ya Pak ya berarti ya? Berarti sekarang bikin kelompok aja dulu ya Pak ya? Sekarang buat kelompok saja dulu. Nanti di pertemuan 5 ada tema yang harus dipilih, ya, yang silakan. Tapi kalau yang sudah dipilih, jangan dipilih lagi, cari yang lainnya, ya. Terima kasih Pak. Ya, silakan siapa lagi yang mau bertanya? Kelompoknya dibuat sendiri apa Bapak yang milihin, Pak? Kelompoknya buat sendiri, nanti saya share beberapa contoh ya, ada contohnya untuk membuat kelompok nanti. Kelompok 1 misalnya ketua-ketuanya aja dulu tuh, siapa-siapa ya, sampai misalnya sampai ke 10.
satu orang, nanti yang lain tinggal mengikuti anggotanya, gitu ya. Oh iya, mumpung saya ingat, adik-adik sekalian, nanti bila mana sudah selesai tugas kelompok itu, ya, bila mana sudah selesai tugas kelompok itu, Anda semuanya masing-masing secara individu share linknya, agar tugasnya itu bisa dibaca dan semuanya dapat nilai. Kalau cuma ketua kelompoknya saja yang meng-share ya linknya itu, maksudnya dimasukkan ke Aidu, itu cuma ketuanya saja yang dapat. Ya, kerjanya berjamaah, tapi pada saat menyematkan link di Aidu harus masing-masing. Paham ya? Paham, Pak. Iya, silakan. Ada yang ditanyakan lagi, silakan. Fikri mau tanya apa? Fikri Romdoni. Udah, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Ya. Ya, kalau tidak ada, ini teman-teman yang lainnya, coba dicek pertemuan 2 semuanya sudah dinilai. Tapi ada beberapa yang belum grade-nya itu belum muncul barangkali. Itu ada kesalahan di dalam share link. Ada yang share linknya Aidu, share link Aidu tidak bisa dibuka. Dari covernya itu ada, jadi tidak bisa dibuka linknya itu. Coba lihat. Kalau sudah semuanya berarti bagus. Karena saya kan mengerjakan tuh kalau misalnya dalam tugas saya itu, kalau saya menilai tugas pertemuan 2, semua kelas, 5 kelas yang saya pegang di Raharja pada semester ini, saya nilainya semua semester pertemuan 2. Insya Allah nanti malam gitu ya sudah masuk kepada penilaian pertemuan 3. Jadi jangan khawatir bahwa nilai Anda atau tugas Anda itu akan dinilai, ya. Dinilai oleh saya untuk apa? Untuk sebagai tugas mandiri dan kalian belajar. Kenapa saya berikan video pembelajaran sebagai penjelasan supaya dirangkum, dan juga slide yang ada pertanyaannya itu juga harus dijawab, itu supaya Anda belajar secara mandiri, dibantu dengan pengantar video pembelajaran dan slide yang telah diberikan. Terus adik-adik sekalian, ya, di dalam itu semuanya dinilai dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 itu sebagai tugas mandiri untuk UTS, gitu ya. Paham ya? Jadi ntar kalau yang nilai UTS-nya agak kurang, bisa dibantu dengan tugas mandiri. Atau kalau tidak, nanti tugas mandiri digabungkan selama 14 pertemuan, akan dimasukkan ke dalam nilai UAS. Gitu ya. Akan dimasukkan nilai UAS. Jadi Anda harus kerjakan dengan baik. Jangan ada yang tidak mengerjakan karena yang rugi nilai Anda sendiri. Karena di dalam kelas pembelajaran ini, yang dinilai itu apa tugas yang Anda jawab, yang kerjakan, itu semuanya dinilai. Penilaiannya lebih objektif. Ya, penilaiannya lebih objektif ketimbang kita dalam pertemuan tatap muka. Silakan, waktunya sudah mau habis. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Tinggal 5 menit lagi. Ada yang ditanyakan, Dek? Kalau tidak ada, saya tutup ya. Dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Nanti sekalian ya sebelum ini ya, tolong kalau kita ada pertanyaan langsung di grup ya, jangan secara pribadi, karena kelas online ini di UT saya sudah mulai jalan ya, artinya di sana saya megang juga 4 kelas, itu 200 mahasiswa. Jadi kalau misalnya ada yang japri, khawatir saya tidak sempat ngebuka. Jadi Anda buka di kelas, nanti tolong teman-temannya yang sudah mampu, sudah bisa, harus bantu temannya menjawab ya.
karena tugas kita di dalam belajar online ini ya itu harus tadi kooperatif, saling tolong menolong, saling membantu, belajar bersama. Kalau satu berhasil, sekelas harus berhasil. Kalau 39 berhasil, satu orang nggak berhasil, itu dianggap gagal. Karena ada teman yang tertinggal. Paham ya? Paham, Pak. Ya. Dah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Oke, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.